Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 274 KKN tematik UNS Membangun Desa tahun 2021 yang akan membahas tutorial pembukuan keuangan UMKM dengan memanfaatkan aplikasi berbasis Android dan iOS yaitu Bukukas. Pengelolaan dan pembukuan keuangan yang baik sangat penting dilakukan tidak hanya perusahaan besar saja, melainkan mulai dari usaha yang baru merintis dari bawah seperti UMKM agar bisa terus mengetahui dan memantau progres usaha yang sedang dibangun, menentukan strategi usaha, dan juga mengontrol pengeluaran keuangan perusahaan. Aplikasi Bukukas bisa menjadi salah satu solusi gratis, aman, dan mudah khususnya untuk UMKM dalam mengelola dan mencatat keuangan. Bukukas adalah aplikasi pengelolaan keuangan digital berbasis mobile untuk pemilik usaha mencatat transaksi penjualan, pengeluaran, dan hutang piutang secara lebih rinci tanpa menggunakan kertas dan pulpen. Selain itu, laporan transaksi dapat dilihat dan diunduh dalam format PDF, serta aplikasi ini memiliki fitur untuk mengirim pengingat hutang piutang kepada pelanggan via WhatsApp dan media sosial lainnya lewat aplikasi Bukukas. Yuk langsung aja kita simak tutorial menggunakan aplikasi Bukukas untuk mencatat keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita download terlebih dahulu aplikasi Bukukas di Play Store kita masing-masing. Nah, kita buka aplikasi Play Store, lalu kita cari aplikasi Bukukas, lalu kita klik install. Nah, sambil menunggu, jadi sekali lagi, aplikasi Bukukas ini merupakan aplikasi untuk mencatat keuangan, baik keuangan pribadi kita maupun keuangan usaha kita. Nah, jadi Bukukas ini adalah aplikasi yang mudah digunakan dan tentunya aman. Jika telah berhasil diinstal, lalu kita buka aplikasi Bukukas. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Lalu kita klik ayo mulai. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi nomor telepon kita, lalu kita isikan. Nah, di sini terdapat dua pilihan untuk mengirimkan kode verifikasi, bisa melalui SMS dan atau WhatsApp. Nah, di sini saya memilih WhatsApp. Nah, setelah menerima kode verifikasi di WhatsApp kita, lalu kita isikan. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengisikan nama bisnis kita. Nah, di sini misalnya kita mempunyai usaha catering. Nah, di sini kita memberikan keterangan nama bisnis Catering Bintang. Nah, lalu di sini ada dua tipe pengguna, yaitu pengguna bisnis dan pengguna pribadi. Nah, karena usaha yang kita miliki berbentuk UMKM, nah di sini kita pilih bisnis. Lalu untuk kategori bisnisnya kita isi, karena usaha kita adalah catering, maka kita pilih makanan dan minuman. Nah, untuk kategori bisnis ini disesuaikan dengan usaha yang kita miliki. Jika usaha yang kita miliki itu misalnya jasa cetak, kita pilih kategori bisnis jasa dan sebagainya. Lalu kita klik simpan. Jika telah selesai mendaftarkan usaha kita di aplikasi ini, langsung saja kita klik tambah transaksi. Nah, yang pertama ini ada fitur transaksi. Di dalam fitur ini ada transaksi penjualan dan transaksi pengeluaran. Jadi di aplikasi Bukukas ini kita bisa mengisi berapa sih penjualan kita sehari-hari, berapa sih pengeluaran kita sehari-hari. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan transaksi tutorial mengisi transaksi penjualan. Nah, di sini kita misalkan produk yang kita jual hari ini adalah sebesar 600.000. Kita isikan 600.000, kita klik centang, lalu terdapat pengeluaran atau harga pokok. Jadi harga pokok itu adalah harga dari agen. Kalau usaha kita catering, ini diisikan dengan misalnya nominal pengeluaran kita untuk membeli bahan-bahan keperluan catering. Nah, misalnya kita isi pengeluaran 500.000, kita klik centang. Lalu di bawahnya
akan secara otomatis terlihat bahwa keuntungan yang kita dapat adalah sebesar 100.000. Nah, selanjutnya kita isi catatan atau keterangan dengan nama usaha kita, Catering Bintang ya, Catering Bintang. Nah, di bawahnya ada tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi ini kita isikan dengan tanggal kapan pembeli membeli produk kita. Misalnya kita isikan tanggal 25 Agustus, terapkan. Nah, di sampingnya ada keterangan lunas atau belum lunas. Nah, kita asumsikan bahwa pembeli kita sudah melunasi barangnya, maka kita pilih lunas. Nah, selanjutnya kita mengisi informasi lain, yaitu nama barang. Nama barang ini kita masukkan. Ini ada nasi kotak 10.000, kita tambahkan. Jadi kita misalnya menjual 60 kotak nasi, satu kotaknya seharga 10.000. Nah, selanjutnya ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini kita isikan, misalnya pembeli membayar dengan melalui tunai. Kita pilih tunai. Nah, selanjutnya kita isi channel penjualan. Channel penjualan ini adalah pelanggan kita itu memesan produk kita melalui apa? Apakah melalui WA atau Line atau Shopee dan lain sebagainya. Ini misalnya pelanggan kita membeli secara langsung, yaitu penjualan offline. Kita klik non-online. Nah, lalu kita bisa ketikkan nama pelanggan kita. Misalnya pelanggan kita namanya Wirianti. Kita isikan Wirianti, tambah Wirianti. Nah, lalu terdapat gambar kamera di sebelah kiri bawah. Itu dipergunakan untuk memasukkan foto produk yang telah terjual. Nah, di sini kita masukkan. Tadi kan kita produk yang terjual adalah nasi kotak. Lalu kita masukkan foto nasi kotak yang terjual. Nah, lalu langsung klik simpan transaksi. Nah, setelah ini muncul struk online. Nah, struk online ini bisa kita kirimkan ke pelanggan. Misalnya kita kirimkan melalui WhatsApp. Kita klik WhatsApp karena kita akan mengirimkan struknya ke pelanggan. Kita klik salah satu kontak pelanggan, lalu kita kirimkan struk online-nya. Nah, gampang bukan? Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan transaksi baru dengan mengklik buat transaksi baru. Nah, jadi seperti itu cara mengisikan transaksi penjualannya. Mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengisikan transaksi kita sehari-hari dengan klik tambah transaksi. Nah, dengan begitu catatan penjualan kita setiap harinya dapat lebih tertata melalui aplikasi buku kas, dan kita akan langsung mengetahui berapa keuntungan yang kita peroleh dari penjualan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial untuk yang transaksi pengeluaran. Nah, kalau tadi kan penjualan, kalau sekarang yang pengeluaran. Caranya klik tambah transaksi. Nah, di sini saya mau klik yang pengeluaran. Nah, untuk pengeluarannya di sini, contoh kita mau memakai keuntungan kita untuk membeli kardus kemasan nasi kotak. Misalnya kita pakai sebesar 100.000. Kita keluarkan uang 100.000 untuk membeli kemasan kardus. Nah, keterangan, lalu kita pilih kategorinya. Karena kita kategorinya pengemasan barang, maka kita klik pengemasan. Lalu untuk catatan atau keterangannya, kita tulis keterangan pengemasan produk. Nah, selanjutnya di bawahnya ada keterangan tanggal transaksi. Nah, di sini kita bisa mengatur kapan sih kita membeli barang tersebut. Nah, di sini kita isikan tanggal 25 Agustus.
Lalu di sebelah kanannya ada pilihan lunas atau belum lunas. Nah, di sini misalnya kita membeli secara lunas, kita klik lunas. Lalu untuk informasi yang lain, untuk detail barangnya kita isi dengan misalnya kardus kemasan, kita tulis kardus kemasan. Kardus kemasan. Harga jualnya misalnya satu kardusnya 2.000, lalu kita beli 50 kardus. Seperti ini, lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita isikan metode pembayaran. Di sini bisa kita pilih kita mau membayar melalui transfer atau secara tunai atau debit. Nah, di sini misalnya kita bayar secara tunai, kita klik tunai. Lalu untuk ketik nama pelanggan. Lalu kita langsung bisa klik simpan transaksi. Nah, jadi transaksi berhasil disimpan. Nah, jadi di sini sudah tercatat ya pengeluaran kita berapa dan keuntungan kita jadi berkurang sebesar 100.000 karena digunakan untuk membeli kardus kemasan. Nah, gampang banget kan caranya? Jadi kita bisa mengisikan pengeluaran-pengeluaran kita setiap harinya di buku kas. Nah, nantinya kita akan secara otomatis mengetahui berapa keuntungan akhir yang kita dapatkan setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kita setiap harinya. Selain fitur untuk mencatat transaksi, di sini juga ada fitur untuk mencatat utang dan piutang. Nah, jika kita akan mencatat utang piutang, kita klik tambah utang piutang. Nah, di sini ada memberi dan menerima. Nah, kalau memberi itu kita ngutangin ke orang, sedangkan kalau menerima itu kita yang ngutang ke orang. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, di sini kita beri contoh. Misalnya kita ngutangin ke orang. Nah, misalnya ada pembeli yang utang ke kita sebesar 100.000. Nah, lalu kita ketikkan nama pelanggan yang berutang, misalnya Bagus. Nah, jika kalian punya kontak pelanggan yang berutang, bisa kalian masukkan dari buku kontak yang ada. Nah, selanjutnya catatan atau keterangannya kita isi dengan keterangan pinjam uang. Nah, selanjutnya kita isikan tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi ini adalah tanggal kapan peminjaman dilakukan. Nah, misalnya kita tulis 25 Agustus. Ini tanggal pelanggan kita pinjam uang. Nah, lalu kita langsung klik simpan transaksi. Nah, transaksi sudah berhasil disimpan. Jadi catatan utang pelanggan kita sudah tercatat di aplikasi ini. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang utang ke kita, alangkah baiknya dicatat ya agar kita tidak lupa. Nah, aplikasi ini juga ada pengingatnya loh. Jadi kita bisa mengingatkan orang yang utang ke kita baik via WhatsApp atau SMS. Nah, bisa kita ingatkan dengan klik ingatkan via WhatsApp, lalu klik kirim pengingat saja, lalu lanjut kirim pengingat. Nah, di sini kita klik WhatsApp karena kita akan mengingatkan pelanggan kita melalui WhatsApp, lalu klik salah satu nomor pelanggan lalu kirimkan. Selain itu, jika pelanggan kita telah melunasi utangnya, kita juga bisa menandai bahwa utang tersebut telah lunas loh, seperti ini. Kita tandai lunas, klik tandai lunas, lalu klik lunaskan. Nah, seperti ini. Jadi aplikasi ini sangat membantu kita untuk mencatat utang dan piutang agar tidak lupa utang orang lain maupun utang kita yang belum dilunasi.
Yang terakhir ada fitur laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini bisa kita lihat caranya dengan klik menu lainnya, lalu kita klik unduh laporan. Nah, jadi di fitur laporan keuangan ini kita bisa tahu rekapan pembukuan keuangan kita. Ada laporan laba rugi, laporan utang piutang, dan laporan pelanggan. Nah, laporan keuangan ini bisa kita unduh loh, baik di Excel maupun di PDF. Nah, caranya dengan klik unduh di bagian paling bawah ini. Nah, yang pertama kita coba unduh laporan laba rugi. Kita klik laporan laba rugi, lalu kita klik unduh. Nah, ini dia laporan laba rugi dari usaha catering bintang. Lengkap dan simple banget kan? Jadi di sini sudah tertulis penjualan, pengeluaran, dan keuntungan kita secara otomatis akan terlihat. Selanjutnya kita akan mengunduh laporan hutang piutang. Kita klik laporan hutang piutang dan kita klik unduh. Nah, di laporan utang piutang ini kita bisa lihat dengan jelas berapa sisa utang kita dan utang orang lain ke kita. Nah, yang terakhir kita coba lihat laporan pelanggan. Kita klik laporan pelanggan, lalu kita klik unduh. Di laporan pelanggan ini akan tertera rekapan transaksi setiap pelanggan kita secara lengkap.